Saudara-saudariku yang terkasih di seluruh Nusantara dan dimanapun kalian berada, dengan penuh sukacita dan berlimpah syukur kepada Tuhan, izinkan saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026. Kiranya tahun ini menjadi tahun terobosan, tahun penuaian, tahun di mana janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Pada momen istimewa ini, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada IKN, Ikatan Kristen Nusantara. Satu tahun yang luar biasa. Satu tahun penuh dengan karya Tuhan yang ajaib. Satu tahun di mana kita belajar untuk bersatu melampaui sekat-sekat denominasi, mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, dan menunjukkan kepada gereja dan bangsa ini bahwa kesatuan dalam keberagaman adalah kekuatan yang dahsyat ketika dilandasi oleh kasih Kristus. Hari ini, kita tidak hanya merayakan pergantian tahun. Kita merayakan perjalanan iman yang telah membawa kita sampai di titik ini. Dan kita menatap masa depan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik ini akan menyempurnakannya hingga hari Kristus Yesus. Ketika kita melangkah masuk ke tahun 2026, dunia di sekeliling kita terus berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Teknologi berkembang dengan sangat pesat. Sistem ekonomi berfluktuasi. Tatanan politik bergeser. Dan tantangan-tantangan baru terus bermunculan. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu kebenaran fundamental yang tidak pernah berubah. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 8 mendeklarasikan dengan kuasa yang luar biasa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Perhatikan kata-kata ini dengan seksama. Tuhan bukan hanya ada di masa lalu atau hanya ada di masa kini. Dia adalah Tuhan yang sudah ada di tahun 2026 sebelum kita tiba di sana. Dia sudah melihat setiap hari, setiap tantangan, setiap peluang, dan dia sudah menyiapkan jalan kemenangan bagi kita. Bagi IKN, Ikatan Kristen Nusantara, yang memasuki tahun kedua pelayanannya, kebenaran ini menjadi fondasi yang kokoh. Tuhan yang memanggil kita untuk bersatu adalah Tuhan yang akan menyempurnakan kesatuan itu. Tuhan yang menanamkan visi untuk mewarnai dunia dengan pikiran Kristus adalah Tuhan yang akan memberikan kita strategi, hikmat, dan kuasa untuk mewujudkannya. Salah satu doa terakhir Yesus sebelum penyalibannya tercatat dalam Yohanes 17 ayat 21. Di mana dia berdoa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini bukan sekedar harapan yang indah, ini adalah doa Sang Juru Selamat. Dan doa Yesus pasti dijawab oleh Bapa. Kesatuan yang Yesus maksudkan bukan kesatuan organisasi atau keseragaman denominasi, bukan. Melainkan kesatuan dalam kasih,
kesatuan dalam misi, kesatuan dalam pikiran. Ketika gereja bersatu dalam keberagamannya, dunia akan melihat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ikatan Kristen Nusantara lahir dari visi sorgawi ini. Selama 1 tahun terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana denominasi yang berbeda, tradisi yang beragam, dan ekspresi iman yang bervariasi dapat duduk bersama, melayani bersama, dan membangun kerajaan Allah bersama tanpa harus kehilangan identitas masing-masing. Ini adalah jawaban atas doa Yesus. Dan ini adalah kesaksian yang powerful kepada dunia bahwa kasih Kristus lebih besar dari perbedaan kita. Di tahun 2026 ini, panggilan kita adalah untuk memperdalam dan memperluas kesatuan ini. Kita dipanggil untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang sudah terlalu lama membatasi efektivitas gereja Tuhan. Kita dipanggil untuk membangun jembatan, berkolaborasi dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati yang sejati, dan dengan komitmen yang teguh untuk memuliakan Kristus di atas segala kepentingan pribadi atau kelompok. Firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5 memberikan kita mandat yang jelas. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mewarnai dunia dengan pikiran Kristus berarti kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat kita. Pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh kasih tanpa batas, yang melihat setiap manusia sebagai ciptaan berharga yang dicintai Allah. Pikiran Kristus adalah pikiran yang melayani, yang rela merendahkan diri dan mengangkat orang lain. Pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh kebenaran, namun tidak kehilangan belas kasihan. Pikiran Kristus adalah pikiran yang membawa pengharapan di tengah keputusasaan, terang di tengah kegelapan, dan damai di tengah kekacauan. Ketika Ikatan Kristen Nusantara berkomitmen untuk mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, ini berarti kita membawa transformasi yang holistik ke dalam gereja dan bangsa kita. Kita tidak hanya berkhotbah tentang kasih, tetapi kita mempraktekkannya dalam tindakan nyata kepada yang miskin, yang terpinggirkan, dan yang patah hati. Kita tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi kita berdiri untuk keadilan di setiap sektor kehidupan. Kita tidak hanya mengajarkan tentang integritas, tetapi kita hidup dengan integritas di tengah masyarakat yang seringkali mengkompromikan nilai-nilai. Di tahun 2026 ini, saya melihat Ikatan Kristen Nusantara menjadi garam dan terang di negeri ini. Kedepannya, saya berharap ada banyak proyek kolaboratif yang lahir dari persatuan kita, yang membawa dampak nyata kepada jutaan orang. Saya berharap dapat melihat generasi muda yang terinspirasi oleh kesatuan kita dan bangkit dengan visi baru untuk mengubah bangsa ini. Saya berharap dapat melihat dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia politik, dunia teknologi, dunia seni dan budaya, semuanya dipengaruhi oleh kehadiran orang-orang Kristen yang bersatu dan membawa pikiran Kristus ke dalam pekerjaan mereka. Dan saudaraku, Kitab Yosua 1 ayat 9 menggema kembali dengan relevansi yang luar biasa untuk kita hari ini. Yaitu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Perintah ini diberikan kepada Yosua ketika dia harus menghadapi tantangan yang sangat besar. Dan perintah yang sama diberikan kepada kita hari ini. Tahun 2026 akan membawa tantangannya sendiri. Akan ada oposisi terhadap kebenaran Injil. Akan ada pencobaan untuk kembali kepada sikap eksklusif dan terisolasi. Akan ada kesulitan ekonomi dan sosial yang menekan. Tetapi kita tidak perlu takut atau tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Mazmur 91 memberikan kita jaminan perlindungan yang komprehensif. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Perlindungan ini bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk komunitas orang percaya yang bersatu dalam nama Yesus. Lebih dari itu, Lukas 10 ayat 19 memberikan kita kuasa yang aktif. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini adalah kuasa untuk menghadapi dan mengalahkan setiap strategi iblis yang ingin menghancurkan kesatuan kita, yang ingin menghentikan misi kita, yang ingin melemahkan dampak kita. Kita memasuki tahun 2026 bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian. Kita memasuki tahun ini bukan dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan. Kita memasuki tahun ini bukan sendirian, tetapi sebagai satu tubuh Kristus yang kuat dan bersatu. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, izinkan saya menutup dengan visi yang jelas untuk tahun 2026 ini. Untuk setiap narasumber, videografer, video editor, dan supporting tim di Ikatan Kristen Nusantara ini, mari kita berkomitmen untuk hidup dalam kesatuan yang sejati. Mari kita aktif mencari peluang untuk berkolaborasi dengan saudara seiman dari denominasi lain. Mari kita dengan sengaja meruntuhkan tembok prasangka dan membangun jembatan persahabatan. Mari kita jadikan tahun kedua IKN, Ikatan Kristen Nusantara, sebagai tahun di mana kesatuan yang indah ini menjadi semakin nyata dan semakin berdampak. Dan untuk setiap orang percaya yang mendengar pesan ini, apapun latar belakang denominasi Anda, saya mengundang Anda untuk menjadi bagian dari gerakan kesatuan ini. Dunia membutuhkan gereja yang bersatu. Bangsa ini membutuhkan orang-orang Kristen yang dapat bekerja bersama melampaui perbedaan. Yesus sudah berdoa untuk kesatuan ini, dan kita dipanggil untuk menjadi jawaban atas doanya. Mari kita mewarnai tahun 2026 dengan pikiran Kristus. Baik di rumah kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita, di komunitas kita, di setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Mari kita bawa nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita hidup dengan kasih yang radikal, dengan integritas yang tidak berkompromi, dengan kerendahan hati yang tulus, dan dengan keberanian yang tak gentar. Selamat tahun baru 2026. Kiranya tahun ini menjadi tahun di mana kita melihat kebangkitan rohani yang luar biasa terjadi di Nusantara ini. Kiranya tahun ini menjadi tahun di mana kesatuan gereja menjadi kesaksian yang powerful kepada dunia. Kiranya tahun ini menjadi tahun di mana nama Tuhan kita Yesus Kristus semakin ditinggikan di atas segala nama. Selamat ulang tahun yang pertama Ikatan Kristen Nusantara. Terima kasih untuk 1 tahun yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah memberikan waktu,
talenta, dan sumber daya untuk mewujudkan visi ini. Terima kasih untuk setiap denominasi yang sudah merendahkan ego dan memilih untuk bersatu. Tetapi ini baru permulaan. Yang terbaik belum terjadi. Tahun-tahun mendatang akan lebih mulia lagi karena Tuhan yang Maha Kuasa berjalan bersama kita. Ingatlah selalu, Tuhan Allah kita, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia yang mulai pekerjaan baik ini akan menyempurnakannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bersama Dia, kita akan melihat bangsa ini ditransformasi oleh kuasa Injil. Bersama Dia, kita akan melihat generasi baru bangkit dengan iman yang membara. Bersama Dia, kita akan melihat kerajaan Allah dinyatakan di Nusantara ini dengan cara-cara yang melampaui imajinasi kita. Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan memberkati Ikatan Kristen Nusantara. Tuhan memberkati Indonesia. Mari kita maju bersama, bersatu dalam Kristus untuk kemuliaan namanya yang kudus.